Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti pretest PPG di tahun ini. Di sini saya buatkan soal-soal pretest PPG khusus guru bahasa Indonesia. Ini khusus guru bahasa Indonesia ya. Ini soal-soal pretestnya bagian yang keempat. Kita langsung aja Bapak Ibu. Soal yang pertama itu capaian pembelajarannya tentang menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikatornya menganalisis kesalahan paragraf yang tidak koheren. Kita lihat soalnya. Bacalah dengan cermat paragraf berikut ini. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tempe adalah makanan tradisional yang sangat bergizi. Tempe bisa dibuat dari kedelai. Kedelai yang dipakai untuk membuat tempe bisa kedelai hitam atau putih. Untuk membuat tempe, kedelai direbus, dikupas kulit arinya, ditiriskan, diberi ragi, dan dibungkus. Melalui analisis dapat disimpulkan bahwa paragraf tersebut A. Koheren, B. Kohesif, C. Koheren tetapi tidak kohesif, D. Kohesif dan koheren, E. Kohesif tanpa tetapi tidak koheren. Jawabannya adalah kohesif tetapi tidak koheren. Kita lihat pembahasannya. Syarat paragraf yang baik adalah memiliki kesatuan dan kepaduan makna. Kohesif itu bermakna berpadu, melekat satu dengan yang lain. Koheren itu bermakna berhubungan, bersangkut paut, runtut. Paragraf tersebut sudah memenuhi kaidah kepaduan antara kohesif karena informasi yang disampaikan berkaitan dengan tempe. Akan tetapi, paragraf tersebut belum memenuhi kaidah koherensi karena keruntutan informasinya belum tercapai. Hal tersebut tampak dari informasi yang terkandung dalam kalimat demi kalimat. Kita lanjut soal yang berikutnya. Capaian pembelajarannya menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikatornya menganalisis kesalahan paragraf yang tidak kohesi. Kita lihat contoh soalnya. Bacalah dengan cermat penggalan paragraf berikut ini. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Legislator mengusulkan kepada Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dinas Pariwisata Pemerintahan Kota Surabaya diminta melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Dari harian Kompas ya. Agar penggalan paragraf di atas kohesif. Pada posisi di atas, paling tepat diisi dengan konjungsi antar kalimat berikut ini. Apakah A? Walaupun begitu. Apakah B? Malahan. Apakah C? Oleh karena itu. Apakah D? Jikalau demikian. Apakah E? Dengan demikian. Jawabannya adalah C. Oleh karena itu. Kita lihat pembahasannya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian paragraf yang rumpung adalah konjungsi yang menyatakan akibat. Oleh karena itu, konjungsi yang tepat untuk digunakan adalah oleh karena itu. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikatornya menelaah isi teks deskripsi. Kita lihat pembahasan contoh soalnya. Bacalah dengan cermat teks deskripsi berikut ini. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Rumah Dani terletak di depan rumahku. Di halaman rumahnya terdapat pohon mangga yang besar yang membuat suasananya terasa teduh dan segar. Bunga-bunga indah menghiasi bagian depan rumahnya dan terasa harmonis dengan dinding rumah berwarna hijau dengan pintu dan jendela berwarna hijau.
lantai keramik berwarna putih bersih di teras rumahnya membuat keharmonisan itu menjadi sempurna. Jika ditinjau berdasarkan isinya, teks-teks tersebut termasuk tes deskripsi: A. Objektif, B. Spasial, B. Temporal, D. Subjektif, E. Identifikasional. Jawabannya adalah E. Identifikasional. Kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan yang A. Tes deskriptif objektif adalah teks yang penggambaran objeknya pada apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Yang B. Tes deskripsi spasial adalah tes deskriptif yang penggambarannya objeknya hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Yang C. Tes deskripsi temporal adalah tes deskripsi yang menggambarkan keadaan objek dalam waktu tertentu. Yang D. Tes subjektif objektif adalah teks deskriptif yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang E. Teks deskripsi identifikasional adalah tes deskripsi yang menggambarkannya objek secara identifikatif, yaitu menggambarkan keberadaan objek tersebut dalam hubungannya ataupun posisinya dengan objek lain. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Capaian pembelajarannya: menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikatornya: menelaah isi teks eksplanasi. Bacalah dengan cermat teks eksplanasi berikut ini. Ya, di sini saya akan bacakan teksnya Bapak Ibu ya. Yang pertama, sampah merupakan benda yang tercipta dari sisa-sisa produksi, konsumsi, dan bekas pemakaian manusia. Yang kedua, sampah merupakan sebuah fenomena umum yang dapat kita temukan di sekitar kita dan di sepanjang zaman. Yang ketiga, sampah seringkali menjadi permasalahan besar bagi kehidupan di sekitarnya. Yang keempat, jika tidak diatasi dengan benar, permasalahan sampah ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan baru. Misalnya, timbulkan berbagai penyakit, bencana, dan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kelima, pembuangan sampah ke sungai yang dilakukan secara terus-menerus akhirnya akan menjadi tumpukan yang dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan pendangkalan sungai. Yang keenam, pada gilirannya, berkurangnya fungsi sungai ini akan menyebabkan banjir ketika debit air bertambah besar. Yang ketujuh, pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan dampak negatifnya perlu berpartisipasi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Yang kedelapan, dengan langkah kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung kita dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan di atas. Bagian teks eksplanasi tersebut di atas yang merupakan interpretasi terdapat pada kalimat A. nomor 1 dan 2, B. nomor 3 dan 4, C. nomor 5 dan 6, D. nomor 6 dan 7, E. nomor 7 dan 8. Jawabannya adalah E. nomor 7 dan 8. Saya akan bacakan kalimat yang nomor 7 sama nomor 8 ya Bapak Ibu ya. Nomor 7, pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan dampak negatifnya diperlukan partisipasi dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Kalimat yang 8, dengan langkah kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung kita dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan di atas. Kita lihat pembahasannya. Interpretasi merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi. Bagian teks ini bersifat opsional, artinya bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup ini
Teks penutup ini merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil simpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Kita lanjut soal yang berikutnya. Capaian pembelajarannya menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikatornya menentukan kalimat klasifikasi yang salah dalam teks deskripsi. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Menurut bijinya, tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang mempunyai biji berkeping satu. Tumbuhan jenis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, akar serabut dan menyebar ke semua arah. Yang kedua, batangnya tidak berkaya. Yang ketiga, bercabang dan mempunyai ruas-ruas. Yang keempat, daunnya memanjang dan tulang daunnya yang memanjang. Dan yang kelima, tumbuhan yang masuk dalam kelas ini adalah seperti pohon pisang, tebu, rumput, dan lain sebagainya. Teks deskripsi klasifikasi di atas memiliki kesalahan yang terdapat pada kalimat A yang pertama, B yang kedua, C yang ketiga, D yang keempat, dan E yang kelima. Jawabannya adalah D yang keempat. Saya akan bacakan kalimat yang keempat ya Bapak Ibu. Daunnya memanjang dan tulang daun yang memanjang. Kita lihat pembahasannya. Kalimat klasifikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya kata-kata tertentu di dalamnya, misalnya kata-kata antara lain, digolongkan, terdiri atas, dan lain-lain. Bersifat informatif, artinya kalimat berisi informasi-informasi yang bersumber dari fakta yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Berisi penggolongan suatu hal, artinya kalimat tersebut merupakan suatu kalimat yang berisi penggolongan suatu hal menjadi kategori-kategori tertentu. Penggolongan bisa berdasarkan karakteristik, ciri atau indikator lain yang terkandung dalam objek atau kata yang hendak diklasifikasikan oleh kalimat tersebut. Kalimat yang kelima bukan merupakan ciri dari tumbuhan monokotil, namun merupakan contoh tumbuhan monokotil. Kita lanjut soal berikutnya. Capaian pembelajarannya menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikatornya menganalisis teks ulasan. Kita lihat contoh soalnya. Di sini juga ada mengenai penggalan teks ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan teks tersebut untuk kita semuanya. Buku kumpulan cerpen Hujan Kepagian ini cukup menarik karena buku ini menceritakan kesaksian tentang revolusi kemerdekaan. Di samping itu, hanya sedikit karya sastra yang menampilkan kisah-kisah di sekitar revolusi yang dialami oleh si pengarang. Selain itu, buku ini juga memiliki amanat yang mengajak kita, generasi muda, untuk tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dan selalu berbuat baik. Sebagai ulasan, teks tersebut belum menyampaikan A. kelebihannya, B. kekurangannya, C. kekuatannya, D. penjelasannya, E. perbandingannya. Jawabannya adalah B. kekurangannya. Kita lihat pembahasannya. Ulasan harus memuat kelebihan dan kelemahan ataupun kekurangan buku. Itu dia ulasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Capaian pembelajaran menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikatornya menemukan makna dalam teks berita. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Perhatikan ya Bapak Ibu. Sejumlah titik longsor bermunculan di Kabupaten Garut, Jawa Barat usai
usai hujan melanda di daerah itu selama hampir sepekan. Di kampung Cigedongan, Desa Mekarjaya, Garut misalnya, tebing setinggi 10 meter dilaporkan ambruk dan menutup akses transportasi dari Kecamatan Bungbulang menuju Kecamatan Caringin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, material berupa tanah dan batuan setebal 3 meter menutupi akses jalan sepanjang 10 meter. Kami bersama warga sedang mengupayakan agar kendaraan roda 2 bisa lewat jalur tersebut sambil menunggu alat berat dari Provinsi Jawa Barat, ujar Camat Bungbulan Heri Hermawan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Garut Imat menambahkan, bencana longsor juga menimpa akses transportasi di jalur Kecamatan Cikajang, di mana ada 3 kecamatan yakni Banjarwangi, Singajaya, dan Peundewi yang terkini terputus. Masyarakat masih berupaya membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan, ujarnya. Pada teks di atas, akses jalan yang terputus akibat bencana telah longsor sebanyak A. 1 akses, B. 2 akses, C. 3 akses, D. 4 akses, E. 5 akses. Jawabannya adalah B. 2 akses. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Cara menemukan makna dalam teks berita adalah menemukan atau menangkap informasi pokok dalam teks atau paragraf. Informasi pokok dalam teks berita tersebut adalah bahwa akses jalan terputus akibat bencana tanah longsor sebanyak 2 akses. Kita lanjut soal yang berikutnya. Capaian pembelajarannya: menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikatornya: menemukan tujuan teks prosedur. Kita lihat contoh soalnya. Bacalah dengan cermat teks prosedur berikut ini. Saya akan bacakan untuk kita semuanya teks prosedurnya Bapak Ibu ya. Perhatikan ya Bapak Ibu. Untuk menggantikan lama dengan aki baru, langkah pertama. Untuk menggantikan aki lama dengan aki baru, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melepas aki dengan benar agar terhindar dari korsleting. Lepaskan kabel, baut, dan klem pada kutub negatifnya terlebih dahulu. Baru kemudian dilanjutkan pada kutub positifnya. Setelah semua kabel dan klem terlepas, angkat kaki tersebut secara tegak lurus agar cairan dalam aki tidak tumpah. Yang menjadi tujuan teks prosedur di atas adalah A. Agar cairan dalam aki tidak tumpah. B. Agar terhindar dari korsleting. C. Mengganti aki lama dengan aki baru. D. Melepas aki dari dudukan dengan benar. E. Melepas semua kabel dan klem pada aki. Jawabannya adalah C. Mengganti aki lama dengan aki baru. Kita lihat pembahasannya. Bagian tujuan dari teks prosedur berisi tujuan dibuatnya teks prosedur atau hasil akhir yang akan diperoleh. Biasanya informasi tersebut juga tergambar dalam judul. Kita lanjut soal berikutnya. Capaian pembelajarannya: menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Indikatornya: menemukan tujuan teks persuasi. Kita lihat contoh soalnya. Bacalah dengan cermat teks persuasi berikut ini. Ya, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Menggunakan pupuk berbahan dasar kimia memang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman dan dapat meningkatkan hasil panen. Namun, pupuk kimia memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya karena pupuk ini bisa mencemari lingkungan. Bahkan, pupuk ini juga bisa membuat buah-buahan yang dihasilkan terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang berbahaya buat tubuh manusia.